Apa jadinya jika cinta sejati datang setelah hati hancur berkeping-keping karena cemoohan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa klik tombol like, ramaikan kolom komentar. Tulis di kolom komentar di kota mana kalian tinggal. Bagikan kepada temanmu jika ini bermanfaat. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Air mata Indah tumpah ruah, membasahi pipinya yang kini terlihat lebih tirus. Di tangannya, selembar surat cerai terlipat rapi, seolah mengejek semua impian yang pernah ia rajut bersama Arya. Kamu tidak secantik dulu, Indah. Badanku juga sudah tidak selangsing dulu. Kata-kata Arya terngiang-ngiang di telinganya, menusuk hati bagai belati tumpul. Indah tahu ia tidak lagi memiliki tubuh ramping seperti gadis muda yang dinikahi Arya 7 tahun lalu. Setelah melahirkan 2 anak, tubuhnya memang berubah. Ada bekas peregangan, sedikit lemak di sana-sini. Namun, ia tidak menyangka itu akan menjadi alasan Arya mencampakkannya. "Mama, kenapa menangis?" Suara putri sulungnya, Tiara, yang baru berusia 5 tahun, mengagetkan Indah. Ia buru-buru menyeka air matanya. "Tidak apa-apa, Nak. Mata Mama kemasukan debu," jawabnya dengan suara serak. Adik Tiara, Rio, yang baru 3 tahun, ikut mendekat dan memeluk kakinya. Hati Indah semakin teriris. Bagaimana ia akan menjelaskan pada kedua anaknya bahwa kini mereka hanya memiliki seorang ibu? Hari-hari setelah perceraian terasa seperti neraka bagi Indah. Ia kembali tinggal di rumah orang tuanya di desa, jauh dari hingar-bingar kota, tempat ia dan Arya dulu membangun hidup. Setiap tatapan kasihan dari tetangga, setiap bisikan kasihan, "Ya, Indah dicerai gara-gara fisik," membuat hatinya semakin hancur. Ia mencoba mencari pekerjaan, namun dengan minimnya pengalaman kerja dan tuntutan untuk merawat kedua anaknya, ia kesulitan mendapatkan penghasilan yang layak. Suatu malam, saat anak-anak sudah terlelap, Indah membuka ponselnya. Ia melihat-lihat foto-foto lamanya dengan Arya. Foto-foto saat ia masih muda, langsing, dan penuh tawa. Ada rasa sesal yang menusuk. Apakah ia memang pantas dicampakkan? Apakah kecantikan fisik memang segalanya dalam sebuah pernikahan? Pikirannya melayang pada obrolan singkatnya dengan teman lama, Mira, yang kini tinggal di Korea Selatan. Mira pernah mengajaknya datang ke sana, mengatakan bahwa banyak peluang di negara ginseng itu. Dulu, Indah hanya menganggapnya angin lalu. Namun, kini ide itu mulai bersemi di benaknya. Apa salahnya mencoba? Toh, di sini ia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan, kecuali kedua anaknya. Ia memejamkan mata, membayangkan dirinya di negeri asing, memulai hidup baru. Sebuah tekad mulai membara di dadanya. Ia tidak mau terpuruk. Ia ingin membuktikan pada Arya dan pada dirinya sendiri bahwa ia lebih dari sekadar fisik. Ia ingin menunjukkan bahwa ia adalah wanita kuat yang bisa bangkit dari keterpurukan. Pagi harinya, Indah menyampaikan keinginannya kepada kedua orang tuanya. Awalnya, mereka terkejut dan keberatan. "Bagaimana dengan anak-anakmu, Nak? Siapa yang akan mengurus mereka?" tanya ibunya, khawatir. Indah menjelaskan bahwa ia akan berusaha mencari pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhannya dan anak-anak, bahkan berencana untuk membawa mereka menyusul jika keadaannya sudah stabil. Setelah perdebatan panjang dan melihat tekad kuat di mata putrinya, orang tua Indah akhirnya mengizinkan dengan syarat Indah harus sering memberi kabar dan menjaga diri baik-baik. Dengan sisa tabungan dan pinjaman dari orang tuanya, Indah membeli tiket pesawat ke Korea Selatan. Ia menitipkan Tiara dan Rio pada kedua orang tuanya. Berat hati, namun ia tahu ini demi masa depan mereka. Di bandara, pelukan erat dari Tiara dan Rio terasa begitu mengharukan. "Mama jangan lama-lama ya," pinta Tiara dengan mata berkaca-kaca. Indah hanya bisa mengangguk
menahan air mata agar tidak tumpah. Perjalanan ke Korea Selatan adalah awal dari babak baru dalam hidup. Indah. Setibanya di Seoul, Mira menyambutnya dengan hangat. Akhirnya, sampai juga kau, Indah. Aku senang sekali, seru Mira sambil memeluk Indah erat. Mira adalah teman kuliah Indah yang sudah 5 tahun menetap di Korea Selatan dan bekerja di sebuah perusahaan ekspor-impor. Ia banyak membantu Indah beradaptasi dengan lingkungan baru. Indah mulai mencari pekerjaan. Dengan bantuan Mira, ia mendapatkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di sebuah keluarga Korea. Gaji yang didapat memang tidak besar, namun cukup untuk biaya hidup sehari-hari dan mengirim sedikit uang untuk anak-anaknya. Di Indonesia, ia juga mengambil kursus bahasa Korea di malam hari untuk mempermudah komunikasi dan meningkatkan peluang kerja. Hidup di Korea Selatan tidak mudah bagi Indah. Ia seringkali merasa kesepian, merindukan anak-anaknya. Perbedaan budaya dan bahasa menjadi tantangan tersendiri. Terkadang, ia merasa putus asa, ingin menyerah dan kembali ke Indonesia. Namun, setiap kali ia melihat foto anak-anaknya, tekadnya kembali menguat. Ia harus bertahan demi Tiara dan Rio. Suatu hari, saat sedang berbelanja kebutuhan sehari-hari di pasar tradisional, Indah tidak sengaja menabrak seorang pria. Barang belanjaan mereka berserakan di lantai. Astaga, maafkan saya, ucap Indah dalam bahasa Korea yang terbata-bata. Pria itu menunduk untuk membantu mengumpulkan barang-barang yang jatuh. Ketika mereka sama-sama mendongak, mata mereka bertemu. Pria itu berwajah tampan, dengan kulit bersih, dan mata sipit yang ramah. Ia mengenakan pakaian sederhana. Namun, aura wibawa terpancar darinya. Tidak, apa-apa. Saya juga ceroboh, jawab pria itu dengan senyum tipis. Indah merasa sedikit salah tingkah. Pria itu terlihat jauh lebih muda darinya. Mungkin seumuran dengan Arya dulu. Mereka pun berpisah setelah saling meminta maaf. Indah tidak menyangka pertemuan singkat itu akan menjadi awal dari sesuatu yang besar. Beberapa hari kemudian, Indah sedang bekerja membersihkan rumah keluarga tempatnya bekerja. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Ketika ia membuka pintu, ia terkejut melihat pria yang ia tabrak di pasar beberapa waktu lalu berdiri di depannya. Annyeonghaseyo, sapa pria itu dengan senyum menawan. Saya, Lee Jinwoo. Saya datang untuk mengunjungi keluarga Kim. Indah baru tahu, ternyata Jinwoo adalah keponakan dari majikannya. Sejak saat itu, Jinwoo sering berkunjung ke rumah pamannya. Setiap kali bertemu, mereka selalu menyempatkan diri untuk mengobrol singkat. Jinwoo sering bertanya tentang Indonesia, tentang kehidupan Indah di Korea, dan tentang mimpinya. Indah pun mulai merasa nyaman berbicara dengan Jinwoo. Ia menemukan bahwa Jinwoo adalah pria yang baik hati, ramah, dan sangat pengertian. Ia tidak pernah mengungkit soal masa lalu Indah, apalagi tentang fisik. Suatu hari, saat Indah sedang menyiram tanaman di taman, Jinwoo datang menghampirinya. Indah, panggilnya lembut. Indah menoleh. Ada apa? Jinwoo, aku ingin mengajakmu makan malam, kata Jinwoo sedikit gugup. Sebagai teman, Indah terkejut. Makan malam? Jinwoo mengangguk. Ya, aku ingin lebih mengenalmu. Indah ragu sejenak. Ia tidak pernah membayangkan akan ada pria yang mendekatinya lagi setelah perceraiannya dengan Arya. Apalagi pria Korea yang jauh lebih muda darinya. Namun, ada sesuatu dalam diri Jinwoo yang membuat hatinya berdesir. Kehangatan dan ketulusan terpancar dari sorot matanya. Baiklah, jawab Indah akhirnya, dengan senyum tipis. Tapi, sebagai teman, Jinwoo tersenyum lebar. Tentu saja, sejak makan malam itu, Jinwoo dan Indah semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, entah itu bergelan-gelan di taman, mengunjungi museum, atau sekadar menikmati secangkir kopi di kafe.
Indah mulai merasa nyaman di dekat Jinwoo. Ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa perlu khawatir tentang penampilan fisiknya. Jinwoo selalu memperlakukannya dengan hormat dan penuh perhatian. Jinwoo adalah seorang juragan tambang batu bara yang sukses. Ia memiliki beberapa tambang di wilayah pedalaman Korea Selatan. Indah sangat terkejut saat mengetahui hal itu. Ia tidak menyangka pria sederhana yang ia temui di pasar itu ternyata adalah seorang pengusaha kaya raya. Jinwoo tidak pernah menyombongkan hartanya. Ia selalu tampil apa adanya. "Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang pekerjaanmu?" tanya Indah suatu hari. Jinwoo tersenyum. "Untuk apa? Untuk apa? Aku ingin kau mengenalku sebagai diriku sendiri, bukan karena hartaku." Hati Indah tersentuh mendengar jawaban Jinwoo. Ia semakin kagum pada pria itu. Seiring berjalannya waktu, perasaan Indah terhadap Jinwoo mulai tumbuh. Ia menyadari bahwa ia telah jatuh cinta pada pria itu. Cinta yang tulus tanpa memandang fisik atau status. Jinwoo pun merasakan hal yang sama. Ia jatuh cinta pada Indah yang tulus, pekerja keras, dan memiliki hati yang lapang. Suatu malam, saat mereka sedang berjalan-jalan di tepi sungai Han, Jinwoo berhenti dan menggenggam tangan Indah. "Indah," katanya. Suaranya terdengar serius. "Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Aku mencintaimu." Jantung Indah berdegup kencang. Ia menatap mata Jinwoo, mencari kebohongan di sana, namun yang ia temukan hanyalah ketulusan. "Aku juga mencintaimu, Jinwoo," bisik Indah. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Jinwoo tersenyum bahagia. Ia memeluk Indah erat, seolah tak ingin melepaskan. "Maukah kau menikah denganku, Indah? Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu." Indah terkejut. Ia tidak menyangka Jinwoo akan melamarnya secepat ini. "Tapi aku janda, Jinwoo. Aku punya 2 anak, dan aku tidak secantik gadis-gadis Korea lainnya." Jinwoo menggelengkan kepalanya. "Aku tidak peduli dengan masa lalumu, Indah. Aku mencintai dirimu apa adanya. Anak-anakmu akan menjadi anak-anakku juga. Dan bagiku, kau adalah wanita tercantik di dunia." Air mata Indah tumpah ruah. Kali ini, air mata bahagia. Ia tidak pernah menyangka akan mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupnya. Kesempatan untuk dicintai dan diterima apa adanya. Setelah melamar Indah, Jinwoo langsung menemui orang tua Indah di Indonesia untuk meminta restu. Orang tua Indah sangat terkejut dan bahagia melihat calon menantu mereka adalah pria Korea yang tampan, sukses, dan baik hati. Mereka memberikan restu dengan sepenuh hati. Tak lama kemudian, Indah dan Jinwoo melangsungkan pernikahan sederhana di Korea Selatan. Hanya keluarga dekat dan beberapa teman yang hadir. Pernikahan itu terasa begitu sakral dan penuh kebahagiaan. Indah mengenakan gaun pengantin berwarna putih, terlihat begitu anggun dan cantik. Jinwoo menatapnya dengan penuh cinta. Setelah menikah, Indah membawa Tiara dan Rio untuk tinggal bersamanya di Korea Selatan. Jinwoo menyambut mereka dengan tangan terbuka. Ia memperlakukan Tiara dan Rio seperti anak kandungnya sendiri. Ia sering bermain dengan mereka, membacakan dongeng sebelum tidur, dan mengantar jemput sekolah. Tiara dan Rio pun dengan cepat menyayangi Jinwoo. Mereka memanggilnya Oppa, yang berarti ayah dalam bahasa Korea. Indah menjalani hidup yang bahagia bersama Jinwoo dan anak-anaknya. Ia tidak lagi terbebani dengan masalah fisik. Jinwoo selalu mengingatkannya bahwa kecantikan sejati terpancar dari hati yang baik. Indah merasa sangat bersyukur. Ia tidak menyangka setelah badai perceraian yang menghancurkan, ia akan menemukan pelabuhan hati yang begitu sempurna di negeri orang. Suatu hari, Indah sedang melihat-lihat foto pernikahan lamanya dengan Arya. Ia tersenyum tipis. Tidak ada lagi rasa sakit atau penyesalan. Ia telah memaafkan Arya
dan ia telah memaafkan dirinya sendiri. Ia tahu, semua yang terjadi adalah takdir yang mengantarkannya pada kebahagiaan yang sesungguhnya. Apa yang kau lihat sayang? Suara Jinwoo membuyarkan lamunan indah. Jinwoo memeluknya dari belakang, mengecup puncak kepalanya. Tidak ada, hanya mengenang masa lalu. Jawab indah Jinwoo tersenyum. Masa lalu sudah berlalu sayang. Sekarang, mari kita bangun masa depan yang indah bersama. Indah mengangguk, menyandarkan kepalanya di bahu Jinwoo. Ia tahu, ia telah menemukan cinta sejatinya. Cinta yang tidak hanya menerima dirinya apa adanya, tetapi juga melengkapi hidupnya. Dan ia tidak akan pernah menukar kebahagiaan ini dengan apapun di dunia. Semoga dengan adanya kisah yang saya bagikan dapat memberikan pelajaran bagi kita semua dan menginspirasi agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa klik tombol like, tulis di kolom komentar di kota mana kalian tinggal. Bagikan kepada temanmu jika ini bermanfaat dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.